Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswatul Anisa, mahasiswa program studi D3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Gombong. Di sini kita akan melakukan pemecahan terhadap sebuah kasus kegawat daruratan maternal maupun neonatal. Nanti kita akan mencari data dasar untuk menemukan diagnosa serta penata laksanaan kasusnya. Sebelumnya saya akan membacakan kasus. Nyonya Kasih, usia 23 tahun, P2A0, telah ditolong persalinan 1 jam yang lalu. Bayi lahir spontan, berat 1.800 gram, kelamin laki-laki, Apgar skor 5-7. Saat dilakukan observasi, Nyonya Kasih mengeluarkan darah banyak. Kemudian 3 hari kemudian melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui kondisi ibu dan bayinya. Apa yang dilakukan sebagai bidan untuk mendeteksi kegawat daruratan maternal maupun neonatal? Oke, diagnosa dari kasus tersebut, Nyonya Kasih usia 23 tahun, P2A0, infartu kala 4 dengan perdarahan primer. Kemudian pada bayi Nyonya Kasih dengan BBLR sedang. Dasar diagnosa atas ibu karena Nyonya Kasih ini mengalami perdarahan kala 4 primer, mengeluarkan darah banyak saat kala 4. Perdarahan kala 4 atau primer adalah perdarahan sejak kelahiran sampai 24 jam pasca partum, atau kehilangan darah secara abnormal. Rata-rata kehilangan darah selama pelahiran per vaginam yang ditolong dokter lebih dari 500 ml. Pada bayi, dasar diagnosa kasus tersebut merupakan bayi lahir spontan, berat 1.800 gram, jenis kelamin laki-laki, Apgar skor 5-7. Bayi prematur sedang itu 33-38 minggu atau BBLR, beratnya 1.500-2.500 gram. Jadi kategori bayi BBLR itu beratnya 1.500-2.500 gram. Kemudian dapat juga mempunyai masalah segera setelah lahir. Oke, next. Apa yang harus dilakukan bidan atau tindakan bidan saat perawatan? Yang pertama, ibunya, yaitu penyebab perdarahan kala 4 primer bisa karena atonia uteri, retensio plasenta, dan juga laserasi luas pada vagina dan perineum. Penata laksanaan perdarahan kala 4 primer. Perdarahan harus minimal jika uterus wanita berkontraksi dengan baik segera setelah kelahiran plasenta. Jika aliran darah menetap atau pancaran kecil darah dari vagina, maka bidan harus mengambil langkah berikut ini. Yang pertama, memeriksa konsistensi uterus yang merupakan langkah yang berhubungan dengan atonia uterus. Yang kedua, jika uterus bersifat atonik, massase untuk menstimulasi kontraksi sehingga pembuluh darah yang mengalami perdarahan. Yang ketiga, jika perdarahan tidak terkendali, minta staf perawat untuk melakukan panggilan ke dokter. Yang keempat, jika res plasenta atau kotiledon hilang, lakukan eksplorasi uterus. Uterus hanya benar-benar kosong agar dapat berkontraksi secara efektif. Yang kelima, jika uterus kosong dan berkontraksi dengan baik, tetapi perdarahan berlanjut, periksa pasien untuk mendeteksi laserasi serviks, vagina, dan perineum karena mungkin merupakan penyebab perdarahan. Kita harus mengikat sumber perdarahan dan jahit semua laserasi. Yang keenam, jika terjadi shock, misal penurunan tekanan darah, peningkatan denyut nadi, pernafasan cepat dan dangkal, kulit dingin lembab, tempatkan pasien dalam posisi shock, posisi Trendelenburg, selimuti dengan selimut hangat. Selanjutnya kita berikan oksigen dan programkan darah ke ruangan. Yang ketujuh, pada kasus ekstrim dan sangat jarang ketika perdarahan semakin berat, nyawa pasien berada dalam bahaya dan dokter belum datang, kemudian kita melakukan kompresi aortik dapat dilakukan pada pasien yang relatif kurus. Kompresi aorta per abdomen terhadap tulang belakang. Selanjutnya pada bayi, penata laksanaan neonatus dengan BBLR sedang.
bayi prematur sedang 33 sampai 38 minggu. Beratnya itu 1.500 sampai 2.500 gram. Dapat mempunyai masalah segera setelah lahir. Asuhan yang diberikan. Jika bayi tidak ada kesukaran bernafas dan tetap hangat dengan metode kanguru, kita harus merawat bayinya itu tetap bersama ibunya, kemudian mendorong ibu untuk mulai menyusui dalam 1 jam pertama. Jika bayi sianosis atau berwarna kebiruan atau sukar bernafas, kurang dari 30 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit, kemudian tarikan dinding dada ke dalam atau merintih, beri oksigen 0,5 L per menit, kemudian lewat kateter hidung atau nasal prong. Jika suhu aksiler turun di bawah 35 derajat Celcius, kita harus menghangatkan bayi segera. Yang kedua, kita melakukan observasi atau pemantauan saat dirawat. Melakukan terapi, bila diperlukan terapi untuk penyulit, tetap diberikan kolaborasi. Tumbuh kembang. Selanjutnya kita memantau berat badan secara periodik 7-10 hari. 10% BBL lebih dari 1.500 gram dan 15% bayi dengan berat lahir kurang dari 1.500 gram. Yang selanjutnya kita harus memperhatikan kemampuan menghisap bayi, tingkatkan jumlah ASI 20 mili per kilogram per hari sampai tercapai 180 mili per kilogram per hari. Kita juga harus mengukur berat badan setiap hari, panjang badan dan lingkar itu tiap minggu. Sebagai bidan, kita peran bidan untuk mendeteksi kegawat daruratan saat kunjungan antenatal care 3 hari. Untuk ibu, kita harus melakukan pemeriksaan jahitan perineum apakah sudah ada tanda-tanda pengeringan atau belum. Kemudian kita melakukan pemeriksaan terhadap warna lohea. Normalnya warna lohea 3 hari itu masih merah muda atau lohea rubra. Kemudian periksa volume lohea yang keluar. Selanjutnya kita melakukan palpasi abdomen untuk mengecek kontraksi TFU apakah teraba tegang atau tidak. Melakukan palpasi abdomen untuk mengukur tinggi fundus uteri itu normalnya 3 cm di bawah pusat. Kita juga memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu tentang gizi untuk mempercepat pengeringan jahitan dan mengembalikan stamina ibu. Menyarankan ibu untuk lebih intensif dalam menyusui anaknya. Kita juga mengajari ibu teknik metode kanguru untuk mengetahui denyut jantung, pernapasan bayi lebih teratur, suhu lebih hangat sehingga mencegah adanya hipotermi. Kemudian juga bisa untuk memudahkan pemberian ASI, tidur bayi lebih nyenyak, sehingga kenaikan berat badan bayi lebih cepat. Oke, selanjutnya untuk bayi, mengetahui perkembangan bayi dan mencegah atau mengurangi kemungkinan komplikasi setelah pulang sesudah hari kedua, ke-10, 20, ke-30. Kita dilanjutkan perkembangan bayi, pemantauan bayi itu setiap bulan. Kemudian melakukan penilaian pertumbuhan berat badan, panjang badan, serta lingkar kepala. Yang ketiga, kita melakukan tes perkembangan Denver Development Screening Test atau DDST. Itu merupakan tes untuk tumbuh kembang pada bayi. Selanjutnya kita melakukan pengawasan adanya kelainan atau tidak pada bayi. Kita mengajarkan SOP metode kanguru kepada ibu. Sebelumnya kita harus tahu peralatannya apa saja. Yang pertama, baju kanguru, baju hangat, baju pasien, BH, baskom, waslap, popok, kaos kaki, bedong, tempat cuci tangan, sabun cuci tangan, alat tulis, bak instrumen, sarung tangan, dan juga handuk. Selanjutnya, sikap dan perilaku sebelum tindakan, kita harus memberikan salam kepada ibu. Assalamualaikum ibu. Selanjutnya kita menyambut ibu dan keluarga dengan baik. Kita menjelaskan prosedur.
Jadi menjelaskan Ibu di sini saya akan mengajarkan Ibu tentang metode kanguru supaya berat badan bayi itu meningkat ya Ibu, meningkat agar berat badan bayi kembali normal. Kemudian memposisikan Ibu dengan baik, tanggap terhadap reaksi Ibu, sabar dan teliti. Untuk prosesnya, kita sebelumnya menjelaskan dulu kepada ibunya manfaat metode kanguru. Itu mempengaruhi denyut jantung atau nadi, kemudian pernapasan bayi lebih teratur, suhu lebih hangat sehingga mencegah adanya hipotermi atau kedinginan. Kemudian, manfaat metode kanguru ini juga untuk memudahkan pemberian ASI, tidur bayi lebih nyenyak, dan kenaikan berat badan lebih cepat. Yang pertama, kita mencuci tangan. Selanjutnya, siapkan baju kanguru yang hangat. Kemudian, siapkan pemakai bayi dengan pemakai tutup kepala, kaos kaki, popok yang diberi alas pampers untuk mencegah basah karena bayinya pipis. Selanjutnya, kita memasukkan bayi ke dalam kantung kanguru dengan hati-hati. Membantu ibu untuk melepas baju dan BH. Membersihkan daerah dada dan perut ibu dengan air hangat, kemudian memakaikan baju kanguru pada ibu dari lengan kanan kemudian lengan kiri, lalu baju itu disilangkan dan dikancingkan. Bagian bawah baju diikat dengan pengikat baju dengan simpul mati. Kemudian kita memposisikan bayi tegak di tengah payudara dan sedikit ekstensi. Memposisikan bayi seperti posisi katak dengan tangan fleksi. Selanjutnya kita memakaikan baju luar ibu, mengancingkan atau mengikat baju luar ibu dan mengajari ibu memonitor bayinya. Misal dari pernafasan, suhu, dan gerakan bayi. Selanjutnya, menganjurkan ibu tetap menyusui bayinya 1-2 jam sekali. Memberikan kesempatan klien bertanya, kemudian melakukan evaluasi dan cuci tangan. Oke, terima kasih sudah selesai penjabaran kasusnya serta diagnosa dan penata laksanaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.